Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Asal-usul Gunung Slamet. Gunung Slamet ini sangat menarik sekali untuk dibahas sejarahnya. Mulai dari asal-usulnya, dari pewayangan, sampai sejarahnya pada masa Syekh Maulana Maghribi. Yang pertama adalah tentang asal-usul Gunung Slamet dari segi pewayangan. Dulu Gunung Slamet merupakan gunung yang sangat tinggi menjulang, hingga saking tingginya itu bisa mencapai langit. Hal itu menarik perhatian para monyet yang berada di sekitar lereng gunung untuk mendaki gunung itu hingga sampai puncak. Ketika para monyet itu sudah sampai puncak, para monyet itu mengambil bintang yang ada di langit, sehingga bintang yang ada di langit itu hilang, langit menjadi gelap, malah menjadi suram. Kemudian para dewa pun marah. Batara Guru menyuruh Semar untuk menghukum dan menggiring para monyet agar turun dari puncak Gunung Slamet. Kemudian dibantu dengan Gareng, Semar pun menggiring para monyet dari puncak Gunung Slamet dan turun ke lerengnya. Sesampainya para monyet itu berada di lereng gunung yang berada di bawah, Semar pun kemudian memotong Gunung Slamet sehingga sudah tidak setinggi langit lagi, dan potongannya kemudian jatuh di Cirebon dan kita kenal sebagai Gunung Ciremai. Sekarang sejarah Gunung Slamet dari Syekh Maulana Maghribi. Dulu ada seorang pendakwah dari Rum, Turki yang bernama Syekh Maulana Maghribi. Suatu malam setelah sholat subuh, beliau itu melihat ada cahaya misterius di sebelah timur. Kemudian bersama dengan teman setianya yang bernama Haji Datuk dan para pasukannya, Syekh Maulana Maghribi pun berlayar menuju ke arah timur dan sampailah di Gresik. Setelah sampai di Gresik, ternyata cahaya itu ada di sebelah barat. Kemudian mereka itu berlayar lagi menuju ke Pemalang. Setelah sampai di Pemalang, kemudian Syekh Maulana Maghribi menyuruh para pasukannya untuk kembali lagi ke Turki, menyisakan satu sahabat setianya yaitu Haji Datuk. Sesampainya di sana, Syekh Maulana Maghribi pun kemudian menyebarkan Islam di wilayah Pemalang dan sekitarnya. Namun suatu hari Syekh Maulana Maghribi itu diserang rasa getal yang teramat sangat sehingga dia itu menjadi sakit. Dalam munajatnya pada sholat hajat, Syekh Maulana Maghribi mendapatkan ilham dari Allah agar Syekh Maulana Maghribi ini menuju ke Gunung Gora untuk mencari obat. Bersama dengan abdi setianya, kemudian Syekh Maulana Maghribi beneran menuju ke Gunung Gora. Di sana Syekh Maulana Maghribi itu menyuruh abdinya itu untuk tetap tinggal di suatu tempat yang ada kepulan asapnya. Ternyata di situ ada pancuran yang mengalirkan pemandian air hangat. Nah, kemudian disitulah Syekh Maulana Maghribi kemudian mandi dan membersihkan diri. Ada 7 pancuran ya, dan 7 pancuran itu mengalirkan air hangat yang nantinya akan menyembuhkan Syekh Maulana Maghribi secara total. Setelah mandi berkali-kali secara konsisten, sembuhlah penyakit gatal Syekh Maulana Maghribi. Kemudian Syekh Maulana Maghribi menamai tempat itu dengan nama Pancuran Pitu. Dan Syekh Maulana Maghribi menjuluki temannya yang setia tadi, yang namanya adalah Haji Datuk, dengan sebutan Rusuludi, atau dalam bahasa Jawa artinya Batur Kang Adi. Dalam bahasa Indonesia artinya teman yang setia. Kemudian tempat itu yang berada di lereng Gunung Gora itu dinamakan Batur Adi, yang artinya teman yang setia. Meskipun sekarang dirubah namanya menjadi Batur Raden. Dan gunung yang berada di wilayah itu kemudian dinamakan Gunung Slamet. Dari Gunung Gora menjadi Gunung Slamet. Kenapa dinamakan Gunung Slamet? Karena ternyata di gunung itulah Syekh Maulana Maghribi itu mendapatkan kesembuhan dan juga keselamatan dari penyakitnya. Selain itu, Gunung Slamet ini menjadi gunung yang sangat jarang sekali meletus. Namun sekali meletus, konon katanya nanti letusannya akan membuat Pulau Jawa terbelah menjadi 2. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.